Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Maria Ulfa. Pada hari Jumat ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk materi bahasa Indonesia yaitu menyajikan teks informasi yang ditemukan dalam bentuk peta pikiran. Nah, sedangkan untuk mata pelajaran PPKN yaitu tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Mari kita simak materinya bersama-sama. Nah, untuk mata pelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam bentuk peta pikiran. Informasi dari sebuah bacaan dapat ditemukan dengan membuat kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menggali informasi dari suatu bacaan. Kata tanya yang digunakan antara lain apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, kalian dapat menyajikan informasi yang ditemukan dalam bentuk peta pikiran. Sambil menyimak video ini, kalian bisa membuka LKS halaman 52 dan 53. Nah, di situ ada bacaan yang berjudul pentingnya penghijauan di lingkungan masyarakat. Kalian bisa membacanya. Pentingnya penghijauan di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat perlu ditata dengan penghijauan yang baik. Penghijauan yang baik akan menciptakan suasana lingkungan yang asri, indah, bersih, rapi, sejuk, dan nyaman. Lingkungan yang tertata dengan baik tentu akan membuat kegiatan sehari-hari seperti bekerja dan bermain menjadi nyaman. Mendapatkan lingkungan yang nyaman merupakan hak seluruh warga masyarakat. Penghijauan merupakan upaya untuk menanam pohon atau tumbuhan agar udara menjadi sejuk dan bersih. Penghijauan bertujuan untuk mengurangi efek pemanasan global atau global warming. Salah satu ciri pemanasan adalah udara siang hari terasa sangat panas dan malam hari terasa sangat dingin. Dengan adanya penghijauan, udara di siang hari akan terasa lebih sejuk. Selain itu, penghijauan juga dapat memperindah lingkungan sekitar. Penghijauan dapat dilakukan mulai dari lingkungan rumah atau masyarakat. Penghijauan memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup sekitarnya. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran akan pentingnya penghijauan. Kesadaran tersebut hendaknya dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Berikut beberapa program yang harus dilakukan agar penghijauan tetap terjaga. Yang pertama, tidak merusak tumbuhan. Yang kedua, tidak memetik bunga yang baru mekar. Yang ketiga, tidak menginjak tumbuhan. Yang keempat, menyiram dan memupuk tumbuhan secara teratur. Nah, setelah kita mempelajari materi tersebut, sekarang kalian bisa membaca kembali teks yang berjudul pentingnya penghijauan di lingkungan masyarakat. Lalu, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang sesuai informasi dari teks. Yang ketiga, sajikan pertanyaan-pertanyaan beserta jawabannya dalam bentuk peta pikiran. Kemudian, kumpulkan hasilnya kepada Pak Eltra untuk mendapatkan penilaian. Nah, selanjutnya mata pelajaran PPKN. Nah, untuk pelajaran PPKN kita akan membahas tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kalian sudah mempelajari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat sebelumnya. Masih ingatkah kalian apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, hak adalah suatu yang mutlak, menjadi milik seseorang. Setiap orang memiliki hak sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Adapun tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tugas dan kewajibannya.
tidak melakukan kewajibannya, maka ia dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut bentuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama ada hak sebagai warga masyarakat. Contohnya, yang pertama, mendapatkan pelindungan hukum. Yang kedua, menggunakan fasilitas umum. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat dan berorganisasi. Yang keempat, dihargai dan dihormati. Yang kelima, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keenam, menikmati lingkungan bersih. Yang ketujuh, hidup tenang dan damai. Yang kedelapan, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang kesembilan, mengembangkan kebudayaan daerah. Selanjutnya yaitu kewajiban sebagai warga masyarakat. Contoh dari kewajiban sebagai masyarakat yaitu yang pertama, mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga dan merawat fasilitas umum. Yang ketiga, menjaga nama baik lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat. Kelima, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan tempat tinggal. Yang keenam, menolong tetangga yang terkena musibah. Yang ketujuh, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang kedelapan, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Contohnya, yang pertama, melakukan kerja bakti pembersihan lingkungan. Yang kedua, melaksanakan ronda malam. Biasanya dilakukan oleh bapak-bapak atau remaja-remaja. Yang ketiga, merawat fasilitas umum dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan segala sesuatu yang diperoleh dan dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jika tidak, maka akan timbul kesenjangan sosial yang mengakibatkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Terima kasih telah menyimak video hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.